Ya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Iksan Opini TV. Kali ini saya mewawancarai Profesor bidang hukum, yaitu Profesor. Oke. Otonomi kampus itu diberikan ruang untuk ya memang dan dalam aturannya memang begitu, meskipun menurut saya persyaratannya itu yang terlalu berat buat kampus karena dia persyaratannya itu kan harus A, terakreditasi A universitas tersebut. Menurut saya tidak harus menurut saya tidak harus akreditasi A juga diberikan ruang untuk pendidikan. Itu harus ada 3 yang harus dibilang pendidikan, pengajaran, lalu kemudian penelitiannya apa, lalu kemudian pengabdiannya seperti apa. Jadi itu yang menjadi ukuran seseorang itu akan diberikan guru besar tersebut. Ada batas usia, Bro? Ya, tentu kalau merujuk kepada aturan memang ada ketentuan mengenai guru besar itu kan sampai 70 tahun. 70 tahun. Itu merujuk kepada aturan untuk persyaratan dari undang-undang itu kan dari 65 tahun yang bersangkutan masih diberikan ruang untuk mengurus untuk mendapatkan guru besar. Tetapi kalau menurut saya untuk guru besar kehormatan di luar batas itu pun diberikan ruang menurut saya untuk diberikan. Jadi umur itu juga masih bisa sampai 70 ke atas pun masih bisa diberikan kalau untuk guru besar kehormatan. Seperti itu. Artinya otonomi kampus itu berapa persen dibandingkan dengan kementerian, Bro? Kekuasaannya untuk memberikan gelar itu berapa persen? Ya sebetulnya sih tidak diukur dari persennya karena aturannya itu yang kemudian menurut saya memberatkan bagi perguruan tinggi swasta itu akreditasi A-nya itu. Menurut saya diberikan ruang kepada universitas yang lain pun kalau misalnya pertimbangan dia sudah layak untuk memberikan penghormatan guru besar tersebut kepada seseorang, maka kemudian itu sebaiknya diberikan ruang itu. Toh menurut saya ada ruang yang diberikan karena pemberian guru besar itu tidak mengganggu misalnya anggaran atau keuangan negara. Jadi itu kan pemberian kehormatan yang otonomi universitas itu sepanjang dia tidak merugikan negara, menurut saya sah saja untuk diberikan dengan mengacu, tetapi tetap mengacu kepada aturan atau pertimbangan penilaian pendidikan, pengajaran, lalu kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan. Kalau sudah memenuhi syarat itu menurut universitas yang bersangkutan, maka menurut saya sebaiknya juga ada hak untuk mereka untuk mendapatkan gelar tersebut. Saya kira itu. Seyogianya kementerian hanya mengawasi, Bro, ya? Tidak juga. Jadi menteri juga diberikan ruang untuk itu. Jadi kalau misalnya kita ingin mengajukan guru besar itu secara formal kepada pemerintah, kepada pemerintah. Iya, secara resmi kepada pemerintah itu silahkan saja. Karena itu berkaitan dengan honorarium atau penghargaan yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Tetapi kalau tidak mengacu kepada itu, kemudian sebaiknya universitas guru besar kehormatan tersebut. Jadi tidak ada wacana kartel itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada kartel menurut saya. Jadi tidak ada kartel karena tetap kita harus mengacu kepada aturan yang menjadi pedoman untuk pemberian penghargaan tersebut. Jadi sepanjang itu dipenuhi, kemudian penghargaan tersebut saya kira layak diberikan kepada orang yang memang betul-betul memenuhi kompeten untuk itu. Cukup, Bro.